Shalom, Waalaikumsalam. salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai, saya punya pantun untuk kita. Pantunnya begini, pohon nangka tinggal sebatang, nangkanya unik berbuah tomat. Cakep. Ya, terima kasih untuk responnya. Saya ucapkan selamat datang untuk para hadirin yang sekali lagi. Ya, terima kasih. Sekali lagi selamat bergabung bagi Bapak Ibu. Selamat bergabung dalam kegiatan webinar bagi bersama sahabat teknologi dengan tema implementasi pembelajaran statistik. Hari ini Rabu tanggal 18 Oktober 2023 bersama 3 orang narasumber kita pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Salinda Regina Rizka sebagai moderator pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita memulai webinar kita hari ini, bila kita memohon pimpinan Tuhan lewat doa dan saya mohon kepercayaan Kak Rizka Baik, Ibu terima kasih atas waktu yang diberikan. Izinkan saya membawa doa ini dalam ajaran Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Tertunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pada malam hari ini kami akan mengikuti webinar bersama teman-teman pembantu kami CNTT. Kami mohon agar ulurkanlah roh pengetahuan-Mu di atas kami, agar apa yang kami dapatkan pada malam hari ini dapat kami implementasikan dalam pembelajaran ke depan, khususnya di sekolah kami. Berkatilah oleh Tuhan orang-orang yang terlibat di dalam webinar ini, khususnya Tuhan para pemateri, agar senantiasa kegiatan kami mulai dari awal sampai akhir nanti berjalan dengan baik. Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu lewat perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pintar dalam memimpin kita dalam doa. Bapak Ibu hadirin sekalian, penting bagi seorang guru untuk senantiasa berpartisipasi dalam pengembangan teknologi, mengikuti setiap perubahan yang terjadi dan memanfaatkannya secara optimal. Mungkin itu akan meningkatkan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita tidak harus berhenti untuk terus belajar dan belajar. Salah satunya melalui pembelajaran hari ini bersama 3 orang narasumber. Karena itu Bapak Ibu, melalui room ini sudah ada 3 orang narasumber kita, Bapak Ibu yang hebat. Kita akan berkenalan dulu. Orang bilang tak kenal tak sayang, tapi saya bilang lebih baik kenal supaya sayang. Sebenarnya sama saja maknanya. Bapak Ibu semua, kita akan berkenalan dengan 3 orang narasumber. Narasumber yang pertama adalah Bapak Marcelius Sula. Bapak Marcelius Sula, beliau adalah Selamat malam. Selamat malam. Ya, dia adalah guru dari SMA Negeri 1 Kalabai, tentunya berasal dari Kabupaten ya, Masal. Pembicara yang kedua atau narasumber kita yang kedua, beliau adalah satu-satunya ibu di antara 2 orang pembicara. Beliau juga berasal dari Alor, dari sekolah yang sama dengan Pak Marsal. Tentunya beliau adalah Ibu Mariam Katarina Jaila. Ibu Mary, bisa say hello ke kita semua. Halo Ibu Mary. Oh ya. Oke, Ibu Mary mengangkat tangan. Terima kasih untuk responnya Ibu Mary. Pembicara yang ketiga, Bapak Ibu, atau narasumber kita yang ketiga, beliau berasal dari Kabupaten Manggarai, dari SMA Bina Sumaruteng. Beliau adalah Bapak Muhammad Arasi El Kasim, SPD. Bisa menyapa kita semua, Bapak
Bapak Ibu, demikian perkenalan kita dengan 3 orang narasumber. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan mulai untuk sesi kita. Sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, Bapak Ibu, saat kegiatan dimulai, kita masing-masing bisa off-kan mikrofon, kecuali diberikan kesempatan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, masing-masing narasumber akan menyampaikan materi selama 15 menit. Kemudian saya akan memberikan tanda, artinya untuk menunjukkan waktunya sudah selesai atau belum, dengan memberi simbol emoji. Jika waktunya sudah selesai, mohon itu menjadi perhatian bagi Bapak Ibu narasumber. Kemudian yang ketiga, setelah penyampaian materi oleh masing-masing narasumber, maka selanjutnya adalah waktu diskusi atau tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Kemudian yang keempat, saat bertanya, silakan memperkenalkan nama dan narasumber siapa yang mau bertanya. Dan yang kelima, pertanyaannya bisa to the point, tidak basa-basi ataupun curhat. Seperti itu, mungkin itu hal-hal yang menjadi bagian yang perlu kita ketahui sama. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan mulai untuk pemaparan materi. Silakan Pak Aras. Oke, baik, saya izin share screen. Apakah bisa terlihat? Bisa. Oke, baik. Bisa, Pak. Waduh, jaringan ini. Oke. Baik, terima kasih Ibu Linda atas waktu yang sudah diperkenankan kepada saya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam salve. Izinkan saya Bapak Ibu untuk berbagi praktik baik saya sudah saya lakukan terkait implementasi pembelajaran berbasis TIK. Mungkin Bapak Ibu yang tadi sudah hadir dari awal mungkin sudah mengenal saya, tetapi mungkin Bapak Ibu yang belum hadir, saya perkenalkan kembali. Saya Muhammad Ar-Razi El-Kasim, Guru Produktif Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Bina Kusuma Ruteng. Jadi kalau soal strom, nah dengan saya Bapak Ibu. Baik, saya lanjut. Sebelum saya masuk ke berbagi praktik baiknya, saya ada pantun dulu, pantun pembuka. Ke Labuan Bajo beli terasi, Ini cakep. dilayani orang berdasi. Cakep. Sebelum Mantap. saya mulai presentasi, mohon Bapak Ibu tahan emosi. Ya, Baik. Ya, luar biasa. Baik, Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu Duta yang juga ikut mendampingi kami dalam webinar ini, terutama Bapak Ibu guru hebat yang ikut hadir dalam webinar ini dan sahabat teknologi NTT 2023 yang ikut mendukung. Saya izin lanjut bahwa tuntutan pembelajaran saat ini itu kita berada pada dua sisi, yaitu kurikulum dan gaya belajarnya Gen Z ini. Jadi dari sisi kurikulum di mana dengan pembelajaran yang beragam, lalu dituntut untuk konten harus lebih optimal agar peserta didik mampu memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dalam penguatan kompetensi atau peningkatan kompetensi.
Gen Z ini kan gaya belajarnya saat ini selalu monoton di depan HP. Jadi bisa jadi kalau kawal orang tua yang kurang itu, anak-anak zaman sekarang itu mereka habiskan waktu mereka hanya di depan gawai elektronik mereka. Sementara apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa melalui sebuah quotes yang saya kutip, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Jadi itu menjadi sebuah tuntutan bagi guru yang bisa disebut ya guru zaman now, yang memang harus terus berinovasi untuk menciptakan pembelajaran yang efektif. Baik, saya lanjut. Kenapa memilih melaksanakan atau mengimplementasikan pembelajaran berbasis TIK ini? Saya sedikit cerita. Jadi pada awal semester itu sempat saya belum mengimplementasikan pembelajaran berbasis TIK ini, masih menjalankan metode-metode konvensional, dan itu sangat susah sekali untuk membangkitkan nalar kritisnya anak-anak, membangkitkan apalagi anak SMK yang terkenal sedikit, SMK dan SMK teknik yang terkenal sedikit, ya istilah kasarnya ada batu kayunya sedikit. Itu sangat susah untuk membuat mereka paham dan konsep yang kita sampaikan itu menetap di kepala mereka. Itu sangat susah sekali. Berbagai metode konvensional sudah saya terapkan, pakai perumpamaan karena di SMK itu kita karena lebih banyak konsep, lebih banyak perumpamaan karena harus praktek. Perbandingannya 70-30, jadi 30-nya teori, 70-nya praktek gitu. Jadi harus pakai perumpamaan. Nah, akhirnya setelah mengalami hal itu, lalu saya ambil inisiatif untuk mengimplementasikan pembelajaran berbasis TIK ini. Kebenaran saya adalah peserta dari pembatik yang mulai dari level 2, level 3, dan sekarang level 4, dan akhirnya saya mencoba untuk mengimplementasi itu dari level 2. Dari level 2 saya coba mengimplementasi pembelajaran berbasis TIK, dan ternyata pembelajaran berbasis TIK ini dia memberi dampak yang positif, membawa perubahan bagi daya ingat, daya pikir, dan juga peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, lalu pembelajaran berbasis TIK ini saya laksanakan. Pembelajaran berbasis TIK yang saya laksanakan dalam memanfaatkan beberapa platform teknologi dari Kemdikbud, yaitu pada kelas 10 Teknik Instalasi Tenaga Listrik 1 pada topik alat tangan dan alat kerja. Nah, jadi pada alat tangan dan alat kerja inilah materi yang coba saya terapkan pembelajaran berbasis TIK ini. Jadi untuk yang pertama pada nomor 1 di sini kita lihat ada nomor 1 itu saya presentasi pengantar, menyampaikan tujuan pembelajaran dan lain-lain, itu menggunakan Canva. Setelah masuk
materi pengantarnya juga saya masih menggunakan Canva, dan setelah masuk materi itu di nomor 2 dan nomor 3 itu ada capturean penggunaan multimedia pembelajaran interaktif. Jadi multimedia pembelajaran interaktif ini nanti di akhir mungkin coba saya tampilkan. Ada materi, ada video, ada game dan lain-lain. Dan di evaluasinya saya coba kombinasikan antara Google Form dan Quizzes. Nah, untuk gamesnya itu saya menggunakan Quizzes. Game-game ringan tetap berkaitan dengan topik alat kerja dan alat tangan tadi. Lalu di depan itu tetap di layar proyektor tetap saya tampilkan scoreboardnya. Jadi peserta didik secara live melihat urutan 1, 2, 3, siapa yang sudah di atas, siapa yang urutan 2 gitu-gitu. Jadi secara live mereka menyaksikan sehingga tergerak, kemudian ingin sekali siapa yang lebih di atas begitu, mengejar prestasi begitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, tetapi saya ingin izin untuk share screen di bagian multimedia pembelajaran interaktif. Sebentar Bapak Ibu, saya coba share screen. Baik, apakah sudah kelihatan Ibu? Sudah, Pak. Siap. Baik, jadi pada multimedia pembelajaran interaktif alat tangan dan alat kerja listrik ini, pada halaman welcome page-nya saya coba tampilkan ada petunjuk, ada berupa petunjuk penggunaan, dan juga ada tombol play untuk mulai masuk ke halaman menu. Jadi kalau tekan play sudah masuk ke halaman menu, kemudian ada tab materi, ada tab video, game, evaluasi, dan pengembang. Materi sendiri itu sudah saya sajikan dalam bentuk PDF. Jadi anak-anak sudah langsung bisa membaca materinya yang dalam bentuk PDF ini, hasil konversi dari Word sebenarnya. Nah, kemudian ada materi video. Nah, video sendiri itu salah satunya adalah saya menggunakan video tugas akhir level 3 kemarin, yaitu sengaja saya ambil judul tugas akhir
level 3 kemarin alat kerja, alat kerja tangan dan alat kerja listrik itu dengan tujuan supaya di pembelajaran selanjutnya bisa saya pakai seperti itu. Seperti ini. Jadi Pembatik, apa kabar? Semoga guru produk Provinsi Nusa Tenggara pada pembelajaran ini. Yang pertama, peserta didik dapat mencuci dan cek ke rumah masing-masing apakah sudah memiliki alat untuk membantu menyelesaikan pekerjaan di bidang kelistrikan. Sahabat pembatik, alat kerja tangan adalah alat tunggal yang bisa langsung digunakan dalam pekerjaan kelistrikan tanpa bantuan energi lain. Alat kerja tangan yang pertama, obeng. Obeng adalah alat kerja tangan yang mungkin itu, terus ada juga video-video dari YouTube lainnya yang sudah saya tautkan ke MPI ini di video. Seperti yang terlihat ini sudah ada pengenalan alat-alat kelistrikan, alat-alat kerja yang digunakan dalam kelistrikan. Baik, kemudian pada tab evaluasi itu saya sudah menautkan link kuisis seperti pada layar, yang semua fiturnya coba saya aktifkan, dan kemudian siswa bisa langsung mulai, tidak perlu buka lagi tab kuisisnya, tetapi siswa bisa langsung memulai untuk mengerjakan halaman kuisisnya, halaman evaluasinya pada MPI. Jadi kuisis diakses di halaman MPI karena linknya tadi sudah saya tautkan gitu. Dan begitu juga dengan pengembang, isinya profil saya ada di situ. Ya mungkin itu yang dapat saya bagikan pada kesempatan ini terkait apa yang saya gunakan dalam pelaksanaan praktik baik di kelas. Mungkin itu Ibu Linda, saya kembalikan. Ya, baik. Terima kasih Pak Aras untuk ilmu baik yang dibagikan dan banyak hal baru yang juga saya dapatkan. Bapak Ibu, terima kasih untuk ketiga narasumber. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak mari kita berikan aplaus lewat emoji kepada ketiga narasumber kita yang telah menyampaikan materi. Yes. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Marilah kita akan mulai berdiskusi lewat sesi tanya jawab Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa ada poin-poin yang perlu kita perhatikan bersama. Poin yang keempat dan yang kelima, saat bertanya, penanya silakan memperkenalkan nama, kemudian narasumber siapa yang mau ditanyakan. Kemudian pertanyaannya bisa to the point. Ya, mungkin itu yang perlu kita ketahui bersama. Bapak Ibu, saya persilakan, mari kita bertanya karena ini materi yang sangat menarik dan kita perlu tahu atau kita perlu belajar. Saya persilakan, mungkin ada yang mau bertanya. Boleh mengangkat tangan kalau mau bertanya lewat emoji. Tidak ada? Ya, baik. Mungkin saya, Ibu, atau ada? Oh ya, belum ada mungkin ya. Saya mungkin, oh ya ada. Oh ya, terima kasih Ibu. Oh ya, Pak Vincent. Pak Vincent. Ya, saya lihat dulu untuk antriannya. Ya, dimulai dari Pak Vincent. Silakan Pak Vincent. Baik Ibu, selamat malam untuk para narasumber. Selamat malam. Nama saya Vincentius Desomer
dari SMK Bina Kusuma Ruteng ingin bertanya kepada narasumber yang kedua, Bapak Muhammad Arasid, mengenai aplikasi yang telah dijelaskan tadi. Apakah itu bisa diakses dari rumah siswa atau hanya di sekolah saja? Nah, itu saja saya kembalikan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Vincent. Selanjutnya pertanyaan berikut. Nanti satu kali dulu ya Ibu Mary, Pak Aras dan juga Pak Marcel. Ya, pertanyaan berikut dari Pak Immanuel. Ya, dipersilakan Pak Immanuel untuk bertanya. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Ya, sama-sama. Suara saya terdengar? Ya, terdengar Bapak. Ya, baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan saya ke Pak Marcel. Halo Bapak, selamat malam Pak Marcel. Iya Bapak Imam, Bapak Ketua. Saya tadi minta maaf Pak Marcel, saya tadi mau ikuti Pak punya materi, hanya tiba-tiba laptop mati dan langsung terpental keluar. Karena ini saya tadi sempat di awal mendengar itu, karena aplikasi itu kan tidak pakai tidak bisa tanpa internet, kalau tidak salah saya dengar itu bisa offline. Itu yang menarik karena memang keadaan kita punya anak-anak ini kalau terkadang bawa HP ke sekolah tapi sudah biasanya tidak memiliki paket data. Itu memang satu hal yang umum. Hanya saya menarik, hanya saya ingin tanyakan Pak, yang aplikasi itu apakah kita mendesain itu membutuhkan mungkin bisa dijelaskan ulang Pak Marcel, karena saya sedikit agak tadi terpental keluar, jadi mohon dia punya langkah-langkah yang saat menginstal terus memasang materi di dalam, terus bagaimana sampai bisa di-download atau seperti apa aplikasi. Mungkin mohon dia punya ringkas langkah-langkahnya Pak. Minta maaf karena saya terpental. Terima kasih. Oke, baik Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Immanuel untuk pertanyaannya. Kita mulai dulu menjawab untuk dua orang narasumber, Pak Aras dan juga Pak Marcel ada pertanyaan. Mungkin kita mulai dari Pak Aras. Pertanyaan dari Pak Vincent untuk aplikasi apakah bisa diakses juga dari rumah ataukah cuma di sekolah saja? Mohon penjelasannya. Kesempatan diberikan. Baik, terima kasih Ibu Linda, terima kasih juga Pak Vincent atas pertanyaannya. Jadi kalau yang dimaksud itu tadi, itu kan kita sistemnya sistem share link. Jadi dalam bentuk link, dan link itu bisa diakses di mana saja, baik siswa itu di rumah, di sekolah itu bisa diakses. Apalagi kan kita di sekolah sudah difasilitasi wifi dengan akses point di setiap kelas. Jadi saya pikir pembelajaran untuk di sekolah akan efektif menggunakan aplikasi tersebut. Begitu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Demikian jawabannya Pak Vincent. Jadi di mana saja kita bisa akses untuk bisa menolong siswa-siswi kita. Ya, Pak Vincent mungkin ada mau umpan balik? Dipersilakan jika ada. Terima kasih Bu. Cuma itu saja. Oh ya, baik. Berarti bisa diterima jawabannya ya Pak. Ya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Vincent. Selanjutnya ke narasumber yang kedua Pak Marcel. Silakan dari Pak Immanuel. Mohon dijelaskan ulang tentang materi. Mungkin secara singkat saja Pak Marcel tentang aplikasi yang Pak Marcel sampaikan tadi. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ima, saya dan teman-teman semua, saya izin share screen untuk tampilkan aplikasinya. Sebentar.
Ini sudah bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Sudah muncul Pak. Oh, ya. Bisa Pak, bisa. Oke, ini aplikasinya untuk yang smart aplikasi kreator ya. Ini nanti linknya bisa, nanti kalau Pak Ima butuh saya bisa kasih linknya. Modelnya seperti kita buat PowerPoint, tapi nanti ini memang tidak perlu keahlian khusus untuk kita gunakan aplikasi ini. Ini tampilan awalnya, jadi nanti kalau kita buatnya di Android, nanti dia tampilan awal seperti ini, baru nanti dia akan masuk ke tampilan depannya. Tampilan depannya nanti kita mau desain seperti apa, nanti terserah kita desainnya. Fitur-fiturnya seperti di atas, kita bisa tambahkan audio, kita bisa tambahkan video, ada PDF juga, kemudian ada beberapa fitur-fitur yang lain juga. Desainnya seperti ini, nanti kita hanya perlu siapkan dia punya aset-asetnya. Aset itu yang bentuk-bentuk yang mau kita tampilkan di aplikasinya. Kemudian nanti di sini ada materi-materinya, kita buat navigasinya. Kemudian bisa untuk video juga kita tampilkan ke anak-anak. Kemudian gamesnya bisa kita desain sendiri, jadi kita yang atur sendiri skoranya seperti apa. Ini model-modelnya yang saya buat. Kemudian nanti untuk publishnya, nanti kita bisa pilih ada tiga model. Nah ini di sini ada yang Android. Nah ini kita bisa pakai nanti, anak-anak bisa pakai untuk install di Androidnya mereka. Kemudian ada XC ini yang nanti akan bisa tampilkan ke mereka punya laptop. Jadi kalau mereka punya laptop, mereka tidak mau install di mereka punya Android, mereka bisa pakai fitur yang ini. Kita bisa bagikan ini yang versi XC-nya. Jadi mereka bisa install di laptopnya mereka, kemudian yang punya laptop mereka bisa gunakan itu belajar di rumah. Kemudian yang terakhir ini ada yang versi yang HTML ini yang kita bagikan linknya. Nah ini khusus bagi nanti anak-anak yang punya paket data, mereka mau akses di mana saja selagi mereka punya paket data dan akses internetnya bisa dicapai, maka kita bisa bagikan linknya. Jadi mereka di mana saja mereka bisa pakai. Yang dua ini mereka bisa gunakan di saat mereka offline, di versi yang Android ini, kemudian versi yang XC-nya programnya ini. Yang ini bisa install di Android, kemudian yang satunya ini mereka bisa pakai installnya di laptop mereka. Itu penjelasan singkat dari saya. Nanti tutorialnya cukup banyak di YouTube. Nanti Bapak Ima bisa searching juga di YouTube. Ada banyak sekali tutorial tentang smart aplikasi kreator ini. Untuk itu cukup memudahkan kita untuk bisa belajar. Itu Bapak Ima dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Marcel. Ya, oke. Bapak Ima sudah anjungkan jempol, tandanya pas atau mau umpan balik? Pas ya? Pas. Terima kasih Bapak. Baik. Ya. Sama-sama Bapak Ima. Ya, baik. Terima kasih Pak Marcel untuk penjelasannya. Saya berikan kesempatan lagi, mungkin ada yang mau bertanya karena kita masih punya waktu. Sesi tanya jawab. Ya, baik. Mungkin sambil menunggu. Oh ya, ada Pak Vincent. Maaf kalau salah. Benar. Ya, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Saya ingin bertanya pada moderator Pak Marcelius. Ya. Dalam aplikasi tadi memang sangat bagus sekali untuk diaplikasikan di sekolah ya. Apakah ada limited peserta untuk dapat di-sharekan dia punya aplikasi? Misalkan untuk hanya 100 orang atau bisa saja sampai 1000 orang, begitu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Vincent. Terima kasih untuk keaktifannya. Ya, selanjutnya ke Pak Marcel, silakan. Apakah ada batasan orang yang menggunakan? Silakan Pak Marcel menjawab. Karena ini bentuknya aplikasi, jadi selagi yang bisa install di perangkatnya ya silakan pakai tanpa batasan. Jadi aplikasinya sudah dikasih. Kalau yang mau versi Android silakan mereka install di Androidnya mereka, berapapun yang mereka mau pakai silakan.
silakan dipakai tanpa Iya. batasan. Terima Iya. kasih. Baik, terima kasih. Tak terbatas ya, Pak Marcel. Ya, oke, Pak Vincent sudah ajukan jempol, tandanya sepakat. Tidak ada umpan balik lagi. Baik, terima kasih. Bapak Ibu masih ada waktu. Kita masih ada waktu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, kalau tidak ada, mungkin dari saya. Yang saya tangkap tadi dari penjelasannya Bapak Ibu narasumber, ketiga narasumber, yang dari Pak Marcel itu offline, tapi dari Pak Aras dan Ibu Mary sepertinya itu harus online. Nah, ini sedikit cerita bahwa di tempat saya juga sebenarnya kepingin tuh pakai kuisis dan lain sebagainya. Saya sudah pernah mencoba, tapi aduh, kok tidak bisa begitu. Jadi bisakah Bapak Aras dan Ibu Mary ya memberikan tips bagaimana, bisakah ada yang menggunakan offline begitu, karena di tempatnya saya, tempat kerjanya saya tuh jaringan sangat kami sungguh sangat berjuang untuk jaringan seperti itu, karena aplikasinya sangat baik untuk menolong anak-anak sehingga mereka lebih antusias, lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Ini itu dari saya. Silakan Pak Aras atau Ibu Mary mau menjawab, saya persilakan dua-duanya. Kalau Pak Marcel kan tadi offline, jadi saya mungkin kayak Ibu Mary dan Pak Aras. Kesempatan diberikan. Ya, dari saya mungkin, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar dengan ada bunyi-bunyi yang lain. Ya, oke. Oke, ya. Ibu, Ya, baik, terima kasih. Untuk mohon bagian, izin, ya, Ya, mohon Pak izin. Ima. Ya, Pak Ima. mohon moderator. Jangan Iya. sampai Ibu Mary lagi di atas pesawat nih. Pesawat sudah di darat, Pak Ima. Oke. Ya, oke, lanjut. Ya, baik. Baik. Jadi ini bagian yang memang sangat Lanjut. penting untuk mode kertas itu salah satu solusi sebenarnya, Miss Linda, untuk kita bisa menggunakan sesuatu dengan pembelajaran yang menyenangkan. Tapi pun kan di tempatnya Ibu Linda, kalau Ibu Linda bilang jarang sinyal sulit, maka memang alternatifnya ada di video dan audio. Jadi itu bisa menolong kita gitu. Jadi apapun kondisinya tidak membuat kita untuk mundur, tapi kita bisa kreatif. Kalau saya video dan audio itu bisa digunakan karena kita sudah download, jadi kita bisa menggunakan perangkat handphone kita, laptop kita untuk kita bisa memberikan petunjuk kepada anak-anak. Demikian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu Mary. Berarti memang kita sudah harus prepare ya secara online, baru nanti penayangan secara offline. Ya. Oke, terima kasih Bu Mary. Mungkin ada penambahan dari Pak Aras. Sebelum kita ke penanya berikut, ada Pak Marcelinus, mohon bersabar ya. Ya, kesempatan diberikan kepada Pak Aras. Baik, jadi mungkin itu tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Mary bahwa paper mode itu salah satu solusinya kalau siswa mungkin kesulitan, tetapi karena dia harus butuh admin yang untuk approve dia punya data dari siswa tadi yang menggunakan paper mode itu, begitu. Jadi siswa mereka pakai kertas, tapi kita tetap sebagai admin kita tetap pakai gawai Android, gitu. Jadi untuk aplikasi sebenarnya itu misalkan kayak tadi Pak Marcel punya, jadi ada banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa dimanfaatkan dalam pelaksanaan pembelajaran. Jadi bukan hanya aplikasi yang tadi kami presentasikan, tetapi masih banyak lagi aplikasi yang mungkin versi Windows ataupun versi APK-nya di Android itu terlalu banyak sekali di Play Store maupun di Google untuk versi Windows-nya. Jadi mari saya mengajak kita semua untuk jangan berhenti untuk mencari tahu, jangan berhenti untuk berinovasi, buat sesuatu yang baru. Kalaupun
anggap kita sudah tahu ya, ibaratkan air, kalaupun air itu semua luap, nah kasih kosong lagi gelas, kok tuang lagi yang baru. Begitu. Jadi jangan berhenti untuk inovasi, jangan berhenti untuk mencari tahu. Untuk Bapak Ibu guru hebat semua, saya kembalikan Bu Linda. Ya, terima kasih untuk penjelasannya Pak Aras dan juga Ibu Mary. Terima kasih banyak. Ini kita sudah hampir selesai untuk sesi ini, tetapi ada yang mau bertanya, Pak Marcelinus. Karena itu kesempatan diberikan kepada Pak Marcelinus untuk bertanya. Silakan. Halo, Pak Marcelinus, apakah mendengar? Kayaknya tidak sengaja raise hand, Bu. Oh, iya. Baik. Oke. Oh ya. Oke, baik. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, dipersilakan karena masih ada waktu. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya. Oh ya, Ibu Maria, terima kasih untuk responnya. Ibu Maria, dipersilakan, kesempatan diberikan. Halo Ibu Maria. Halo. Ya. Halo, Iya. selamat malam. Selamat malam Ibu. Selamat malam narasumber bertiga dan teman-teman semua. Terima kasih untuk penjelasan khusus ini. Saya merasa waktu ini tidak cukup untuk penjelasan ini. Kalau boleh, sering-seringlah mengadakan kegiatan webinar ini supaya kami para guru dari hari ke hari lebih menguasai teknologi. Kalau hanya begini, saya rasa tidak cukup waktunya. Tadi saya sempat mendengar tentang mode kertas. Saya ingin sekali menggunakan hal itu karena terus terang meskipun ada wifi di sekolah tidak menjangkau seluruh siswa. Iya. Dan ini butuh penjelasan sekali lagi tentang mode kertas ini yang ingin saya mau praktekkan dalam pembelajaran di kelas. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Kepada narasumber saya kembalikan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Maria. Untuk mode kertas ini memang satu yang menarik karena ini memang berhubungan dengan ya selain anak-anak yang mungkin tidak punya paket dan lain sebagainya, tetapi ada tempat-tempat atau sekolah-sekolah tertentu yang memang tidak ada jaringan gitu. Jadi mohon mungkin ini sebagai masukan juga atau mungkin ada penjelasan dari Ibu Mary, Pak Aras atau Pak Marcel menyangkut dengan pernyataannya Ibu Maria tadi. Kesempatan diberikan mulai dari Pak Marcel dulu kayaknya atau ke Ibu Mary. Pak Marcel dulu ya. Silakan Pak Marcel. Terima kasih Ibu Maria. Memang momen-momen seperti ini nih perlu kita perbanyak. Saya tahu banyak sekali Bapak Ibu guru yang memang sangat membutuhkan untuk hal-hal yang baru untuk bisa berinovasi dalam pembelajaran dan bagi kami saya pribadi cukup membuka diri, sangat membuka diri untuk Bapak Ibu yang mau bertanya. Nanti mungkin kita bisa saling bertukar informasi baik HP, nomor HP atau WA, kita bisa saling bertukar informasi untuk bisa saling berbagi terus. Terima kasih itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Marcel. Selanjutnya ke Pak Aras sebelum ke Ibu Mary. Silakan Pak Aras. Baik, terima kasih Mama Erni, Mama Maria yang sudah berikan pertanyaan tadi. Memang seperti yang dikatakan Pak Marcel tadi bahwa memang momen-momen seperti ini harus terus kita jaga, harus kita perbanyak agar inovasi tetap kita gaungkan untuk mencetak generasi emas. Jadi mungkin nanti jadi satu pesan saya untuk seluruh teman-teman yang bergabung bahwa untuk sesuatu yang baik, untuk sesuatu yang baru dan baik itu kita tidak perlu dengar apa kata orang. Kita buat
untuk sesuatu yang baik itu amalnya dapat, ilmunya juga dapat. Jadi untuk hal-hal baik seperti ini memang harus tetap kita gaungkan. Nah, untuk mengenai kuisis mode kertas tadi, itu memang seperti yang dikatakan tadi oleh Mama Erni bahwa sekalipun di sekolah ada wifi, tetapi memang tidak menjangkau seluruh siswa. Salah satu solusinya adalah paper mode atau yang mode kertas tadi yang seperti dipaparkan oleh Ibu Mary tadi. Jadi mungkin selanjutnya saya kembalikan dan nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Mary. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Aras. Ya, inilah sumber materi tadi. Ibu Mary, silakan, kesempatan diberikan. Baik Ibu, saya izin kasih mati kamera ya Ibu Maria ya. Ya. Baik, Ibu, mungkin saya senang sekali apa yang Ibu bilang bahwa Ibu kita sama-sama belajar. Memang Ibu, mungkin mohon izin nanti bisa tahu Ibu Maria dari kabupaten mana mungkin Ibu? Saya dari Kabupaten Manggarai, Ibu. Oh iya, ini sudah ada Pak Aras juga. Kami sangat terbuka, seperti tadi Pak Marcel dan Pak Aras bilang, Ibu, kami sangat terbuka. Memang kalau memang kita bisa online untuk kita khusus tentang kuisis, kebetulan ada Pak Aras dan saya, sampai Ibu mereka bisa juga sangat bisa, gitu ya. Ibu saya dengan senang hati, mungkin saya secara online, Pak Aras pendampingan di situ untuk 5 guru saja juga tidak apa-apa. Bagi saya itu sesuatu yang sangat baik untuk pendidikan kita, anak-anak kita, begitu ya Ibu. Nah, saya izin berbagi Ibu, mungkin ini hanya sebatas untuk Ibu bisa lebih semangat lagi bahwa kuisis itu tidak susah, gitu ya Ibu ya. Sangat gampang Ibu. Ini kita masuk dengan akun ini Ibu. Jadi nanti Ibu bisa tinggalkan nomor handphone supaya nanti saya bisa kirim bahan PPT saya, Ibu bisa lihat. Jadi ini kita tinggal masuk di form, kemudian kita ketik masuk ke alamat situs ini, kemudian kita klik sign up supaya kita bisa punya akun, kemudian kita klik di teacher. Setelah itu Ibu nanti kita sudah bisa masuk di kuisis. Nanti seperti ini tampilannya Ibu. Saya langsung di sini ya. Dia akan tampil seperti ini Ibu. Jadi nanti ini ada buat, ada cari, kemudian perpustakaan ini kita punya file yang kita bisa buat sendiri atau kita ambil dari kuisis sendiri juga bisa. Kemudian ini adalah hasil, mungkin kita sudah uji coba di kelas, ini hasilnya anak-anak juga akan muncul ya, seperti itu. Kemudian seperti pengaturan akan ada juga, kelasnya kita juga akan muncul. Jadi sebenarnya di sini sangat membantu kita. Saya izin mungkin apakah bisa berbagi lewat, oke dah, semoga saya lagi buka kuisis dengan akun yang satu, semoga bisa. Jadi nanti tampilannya seperti ini Ibu. Kemudian kita bisa langsung lihat di sini ada mode kertas. Jadi kita di sini mode kertas, tampilannya akan seperti ini muncul. Nah, kebetulan akunnya saya sudah saya gunakan untuk print Ibu lembaran barcode QR yang sudah disediakan kuisis. Yang seperti apa? Yang seperti ini Ibu. Ya, ini lembaran-lembaran yang kita ambil dari kuisis ya. Jadi kita print, kemudian kita buat seperti gunting, kemudian nanti anak-anak akan menjawab pertanyaan yang muncul sesuai dengan jawaban yang mereka pilih. Senangnya menggunakan ini Ibu, karena kita cuma print 36 saja, tapi kita bisa gunakan untuk, katakan kita mengajar 5 kelas, kita bisa gunakan ya. Jadi kita tinggal laminating, tapi kita bisa gunakan di tahun pertama, kita mengajar tahun kedua dan seterusnya. Itu sangat memudahkan kita. Jadi Ibu, ini kurang lebih nanti munculnya ini Ibu. Saya sangat senang, nanti boleh tinggalkan nomor handphone moderator, Ibu Linda bisa mencatat sehingga nanti kita bisa berbagi di sini. Pak Aras pasti bisa menemani langsung ya.
tapi nanti saya bisa juga penguatan secara online. Terima kasih Ibu Maria. Terima kasih untuk penjelasannya Ibu. Ya, terima kasih Ibu Mary untuk penjelasannya. Ibu Maria sudah, terima kasih tandanya oke, sudah mantap, sudah mengerti. Ya, nanti mungkin ada komunikasi internal bersama dengan Ibu Mary, Pak Aras juga Pak Marcel, karena beliau bertiga siap untuk belajar bersama. Ya, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Ibu Maria. Bapak Ibu, kita sudah selesai untuk sesi ini karena waktunya sudah menunjukkan bahwa sudah harus selesai. Terima kasih untuk Bapak Ibu narasumber yang luar biasa untuk materinya yang sangat bermanfaat. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Ibu narasumber dengan emoji yang bisa kita tampilkan di layar kita. Terima kasih untuk responnya. Terima kasih juga saya sampaikan untuk semua kita peserta, keaktifan kita semua dalam pertanyaan-pertanyaan yang membangun. Terima kasih banyak kita semua. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan penguatan yang akan disampaikan oleh Pak Posma selaku Duta Teknologi Kemendikbudristek Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019. Kepada Bapak dipersilakan. Halo, selamat malam Pak Posma. Oh iya Ibu, jadi tadi Pak Posma sempat konfirmasi ke saya bahwa memang beliau lagi tidak enak badan. Ya, baik. Mungkin ada perwakilan dari Bapak Ibu Duta Teknologi Kemendikbudristek Provinsi NTT, dipersilakan untuk memberikan penguatan dalam kegiatan kita hari ini. Bu. Ya. Ya. Salinda ya, Bu. Ya. Terima kasih Pak untuk responnya, kesempatan diberikan. Pak Posma mungkin lagi on air dengan kegiatan ini ya. Pendidikan guru penggerak. Jadi mungkin saya wakili saja ya Bu ya. Ya, siap. Terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Walaupun saya mengikutinya di pertengahan karena tadi terjeda sedikit, saya harus mandi sedikit ya, walaupun baju yang ganti. Dan kembali duduk lagi di depan kamera, depan laptop ya. Oke Bapak Ibu, hal sederhana yang kita bagikan, Bapak Ibu sudah bisa merasakan betapa perjalanan itu sudah dirasakan bahwa banyak orang yang sedang membutuhkan hal-hal seperti ini tanpa kita sadari. Mungkin kita sendiri merasa, oh ini sedikit, ini saya membayangkan orang tidak akan menerima. Ternyata kan setelah Bapak Ibu berbagi, Bapak Ibu merasakan, oh ternyata banyak, saya diterima. Nah, artinya Bapak Ibu berada di tempat yang tepat. Dan Bapak Ibu berbagi ke orang-orang yang tepat. Karena sekali lagi ya, kalau Bapak Ibu menabur juga kalau di tempat yang gersang, di tanah yang gersang, tentunya tidak akan bermanfaat. Sama seperti media tadi ya, kalau medianya atau aplikasi apapun kalau berada di tangan guru yang tidak tepat, maka ya sama saja tidak akan berguna walaupun secanggih apapun medianya atau aplikasinya. Dan sama juga dengan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melakukan sesuatu lalu dibagikan kepada orang yang tidak tepat, maka percayalah Bapak Ibu hanya membuang-buang energi. Nah inilah forum yang tepat untuk Bapak Ibu berbagi, sehingga akan bermanfaat sekalipun yang dibagikan itu mungkin secuil atau menurut Bapak Ibu itu tidak berguna. Oleh karena itu teruslah berbagi tanpa berhenti, karena semakin Bapak Ibu berbagi itu semakin akan banyak manfaat yang Bapak Ibu rasakan, terutama nyali kita semakin diuji dan juga kreativitas semakin bertambah. Mungkin itu saja Bu. Panggilan Bu Linda ya? Iya Ibu Linda, salam kenal Linda. Pak. Mohon maaf ya Bu, Ini namanya terlalu panjang panjang. saya. Iya. Oke, malam baik.
Ya, baik. Terima kasih Pak Hieronimus untuk penguatannya bagi kita semua. Bagilah ilmu di tempat yang tepat. Teruslah berbagi tanpa berhenti, karena akan menjadi berkat bagi banyak orang dan juga bagi kita sendiri. Terima kasih sekali lagi untuk penguatannya dari Pak Hieronimus. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri kegiatan kita hari ini, tetapi sebelumnya kita akan mendengarkan closing statement dari 3 orang narasumber kita, Ibu Mary, Pak Aras, dan juga Pak Marsal. Ya. Baik, terima kasih Ibu Linda. Jadi seperti yang tadi kita sudah dapat penguatan dari Hiro bahwa jangan berhenti berbagi, terus berbagi, karena itu akan menjadi berkah dan kita pasti akan diterima. Baik, jangan takut untuk memulai, karena kalau kita sudah memulai, pasti kita akan menikmati proses tersebut, dan sebuah proses yang panjang tentu akan bermuara pada hasil yang baik. Saya punya satu pantun penutup. Lidah berfungsi untuk mengecap, organ terpenting pastilah saraf. Kalau ada salah berucap, mengatuk, memohon maaf. Ya, baik, luar. Ya, terima kasih Pak Aras, luar biasa sekali. Semua langsung acungkan jempol dengan pantunnya yang sungguh sangat luar biasa. Jangan takut untuk memulai dan selamat menikmati proses dalam belajar. Terima kasih Pak Aras untuk closing statement. Terima kasih banyak sekali lagi untuk kita semua. Sampai jumpa pada pembelajaran kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam. Shalom, shalom. Terima kasih. Sampai jumpa Bapak Ibu. Salam Ibu, terima kasih banyak.